One of the 21 missions in California caught fire today, and it was just about to celebrate a major milestone. The San Gabriel mission in Los Angeles County caught fire before dawn. It's the fourth mission of 9 founded by Father Junipero Serra. But the CEO of the California Missions Foundation doesn't think the fire has anything to do with the Serra statue controversy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita melihat fenomena yang sangat aneh terjadi di Amerika, bahwa banyak gereja, bahkan dikatakan di seluruh penjuru Amerika, dibakar oleh orang-orang. Ya, ada apa di balik fenomena yang aneh ini? Kenapa gereja-gereja itu dibakar? Ini satu fenomena yang sangat aneh karena kejadiannya begitu luas di berbagai gereja di Amerika, ya. Antara lain misalnya gereja di San Gabriel, di mana petugas kebakaran kemudian juga sangat susah, ya, mengerahkan puluhan petugas kebakaran dengan mobilnya, pemadam kebakaran, untuk memadamkan, dan pada akhirnya itu hangus terbakar juga. Begitu juga yang terjadi di California, sebuah gereja Katolik Queen of Peace di Florida, yang di situ sedang terdapat orang-orang yang sedang mendengarkan sebuah doa, tiba-tiba ada sebuah mobil yang sengaja untuk menabrakkan serambi, dan kemudian beberapa detik kemudian aroma kebakaran menyelimuti pintu gereja. Ya, begitu juga dengan gereja yang terjadi di Calvary Baptist di San Diego. Ya, itu juga dibakar oleh massa. Ya, di New York, gerombolan massa juga membuat api unggun dan 2 patung perawan Maria, kemudian juga yang patung Yesus dipenggal, gereja dibakar. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian gereja yang dibakar dalam minggu-minggu ini di Amerika yang menunjukkan suatu fenomena yang aneh. Apa yang sebetulnya terjadi di Amerika hari ini? Nah, di sini tentu saja kita perlu mencari tahu bahwa ada sejumlah sebab yang bisa kita analisis kenapa gereja-gereja di Amerika ini menjadi korban pembakaran dari massa. Ya, tidak hanya kulit hitam, tidak ada kulit berwarna, tapi juga banyak kulit putih yang terlibat di dalam pembakaran gereja itu. Nah, di sini satu peristiwa yang sangat menonjol tentu saja adalah gerakan-gerakan yang masuk dalam Black Lives Matter itu, di mana George Floyd yang kemudian terbunuh melahirkan satu gerakan yang luar biasa, dan pada gilirannya gerakan-gerakan ini kemudian membentuk suatu kesadaran baru tentang betapa mereka itu menjadi korban dari kolonialisme itu. Ini satu hal. Dan patung-patung yang terkait dengan kolonialisme kemudian terjadi perusakan terhadapnya, dan kemudian berlanjut kepada pembakaran-pembakaran gereja. Kenapa gerakan ini kemudian juga masuk dalam melakukan tindak pembakaran terhadap gereja, ya? Bahkan gereja yang ada di dekat White House di mana Donald Trump tinggal atau berkantor, ya, di gereja Episkopal Santa John di situ dibakar, ya, dalamnya itu gereja yang sangat monumental begitu. Kenapa itu terjadi? Ternyata memang ini terkait dengan semboyan-semboyan besar yang dikemundangkan oleh penjajahan Eropa pada saat itu, yang dikenal sebagai 3G, ya, Gold, Glory, and Gospel, ya, emas, kejayaan, dan menginjilkan. Jadi ini adalah semangat yang tidak terpisah. Artinya 3 hal ini terintegrasi. Jadi kolonialisme Eropa mencari jajan-jajan baru untuk mengumpulkan kekayaan, ya, dan sisi lain juga kemudian mengembangkan kejayaan Eropa dengan cara apa? Menindas bangsa-bangsa lain di
berbagai wilayah yang kemudian dijajah, antara lain di Afrika, kemudian di Amerika Latin, bahkan di berbagai wilayah termasuk di Asia. Itulah kenapa banyak orang kulit hitam sampai di Amerika, karena itu terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada saat itu yang mengembangkan semboyan gold, glory, and gospel. Dan yang ketiga penginjilan itu, ya. Jadi penginjilan ini terkait dengan penjajahan. Itu di mana-mana orang harus bisa membaca hal ini, dan inilah yang dijalankan sepenuhnya oleh baik Portugal maupun Spanyol, ya, yang karena tunduknya kepada Paus pada masa itu, ya, setiap wilayah jajahan yang dia taklukkan, kemudian juga orang-orang itu harus tunduk kepada agama baru, yakni agama Kristen. Dan karena itu semangat orang ini kemudian juga memicu terhadap pembakaran terhadap gereja itu, ya. Ini juga yang dilakukan oleh semangat yang bergelora oleh Saung King, ya, seorang aktivis pro Latifah begitu, yang anti terhadap kulit putih begitu, supaya semua patung, ya, gambar-gambar simbol-simbol Kristen yang khas kulit putih itu harus diturunkan semua. Ya, ini adalah semangat-semangat karena itu merupakan bentuk dari dominasi dan penghinaan terhadap kulit berwarna atau kulit hitam. Itu yang tampaknya hari ini merupakan bahan bakar bagi para gerakan itu, sehingga gerakan Black Lives Matter yang sudah berbulan-bulan ini tampaknya tidak pernah bisa padam, karena memang akar sejarah yang sangat panjang, ya, yang menyelimuti tidak hanya di bagian-bagian tertentu di Amerika, tapi hampir seluruh wilayah Amerika, ya, menggunakan kekuasaan ini, ya, menggunakan kekuasaan penjajahan ini dan melakukan penindasan dan perbudakan terhadap kaum kulit hitam yang didatangkan banyak dari Afrika itu. Begitu juga dengan kulit berwarna seperti orang Indian asli yang kemudian bisa membongkar sejarahnya kembali bahwa pada masa awal-awal orang Eropa datang ke Amerika melakukan genosida, pemusnahan etnik, ya, orang-orang asli dari Amerika dimusnahkan, dan inilah yang membuat kekuatan itu menyatu, ya, melakukan gerakan-gerakan. Dan ini memang sudah banyak dimuat di media-media internasional, terutama di Amerika sendiri, betapa gerakan-gerakan ini bisa menjerumuskan Amerika ke dalam perang saudara itu sendiri, ya. Karena apa? Karena memang orang yang mendukung gerakan ini, ya, tidak hanya kulit hitam, kulit berwarna, tetapi juga, ya, kulit putih itu sendiri. Kenapa bisa itu terjadi? Nah, ini terutama dalam gereja-gereja, misalnya di Katolik yang kita lihat dan kita sudah berapa kali sampaikan, itu adalah banyaknya korban pelecehan, ya, yang pelecehan seks yang dilakukan oleh para pemimpin gereja itu biasa melakukan dendam tersendiri, ya. Kalau dia tidak bisa melakukannya terus terang, gitu, ya, maka dia biasanya adalah melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi itu bentuknya adalah pelampiasan, termasuk dalam tindakan vandalisme. Dan beberapa kasus seperti ditangkapnya seorang anak muda usia 23 tahun, ya, dia mengatakan bahwa ketika dia sudah membakar sebuah gereja, ditanya kenapa Anda lakukan itu, kita sedang bawa misi. Dan tempatnya dia bersama teman-temannya kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama membakar 6 gereja lainnya. Itu dikemukakan oleh The Daily Signal, satu media yang nanti bisa kita linkkan di deskripsi supaya pemirsa juga tahu, dan ini banyak sumbernya itu. Nah, dalam situasi seperti ini memang semboyan yang sudah mengakar, ya, istilahnya gold, gospel, and glory, ya, 3G itu adalah memang satu paket gitu loh. Dan ini tidak bisa sejarah itu kemudian dihapus, ya. Orang semua tahu bahwa kristenisasi atau penginjilan di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan lain sebagainya adalah berkait erat dengan penjajahan itu sendiri. Ya, silahkan saja dikupas sejarah manapun yang ada di dalam penyebaran Kristen biasanya selalu terkait dengan penjajahan. Ya,
penyebaran Kristen biasanya terkait dengan penjajahan, dan inilah yang memantik emosi yang meluap-luap di kalangan kulit-kulit berwarna, bahkan orang-orang kulit putih liberal yang ada di Amerika kemudian melakukan gerakan-gerakan dan pembakaran terhadap berbagai gereja, ya tidak hanya Katolik saja, tidak hanya gereja Katolik, tetapi juga gereja Protestan dengan denominasi yang berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan satu fenomena dan tampaknya Amerika sedang tidak memiliki jalan keluar bagaimana untuk mengatasi ini, karena Donald Trump juga sangat jelas bahwa dia tidak bisa mengayomi kulit berwarna atau kulit hitam dalam hal ini, bahkan menganggap mereka adalah seperti teroris itu. Ya, Donald Trump menuduhnya gerakan-gerakan Black Lives Matter itu seperti gerakan teroris. Nah, bisa dibayangkan bagaimana jika suatu bangsa atau suatu entitas memusnahkan satu etnis lain atau memperbudak etnis seperti Afrika, apa itu bukan lebih dari dengan menggunakan logika yang dikembangkan oleh Donald Trump sendiri, apa itu bukan merupakan satu teroris yang luar biasa? Ya, inilah yang tampaknya kalau tidak ada jalan keluar, banyak yang meramalkan akan terjadi perang saudara atau sebuah revolusi sosial yang baru untuk menggantikan Amerika dengan identitas yang baru, ya, yang tidak rasis, dan itu berarti malapetaka, ya, bagi, ya, ini tampaknya memang nasib tragis ini yang dihadapi oleh Kristen ini agak berat ini di Amerika ini, ya, di samping memang banyaknya informasi kemudian membuat orang-orang itu enggan ke gereja, ditambah COVID dan lain sebagainya. Dan ini adalah kasus yang juga menambah kobaran api sehingga gereja banyak terbakar. Baik dalam pengertian fisik maupun dalam pengertian spiritual. Lenyap sudah itu. Ya, kita menunggu saja sejarah untuk hari-hari yang akan datang akan seperti apa Amerika itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.